pemirsa. Kita rebutan ya, siapa yang mau ngetek. Oke, baik pemirsa. Setelah ini kita akan melihat masjid unik. Masjid yang unik tuh yang kayak apa sih? Saya juga tadi dengar katanya ada yang atapnya kayak lollipop. Waduh. Masjid ada kayak lollipopnya. Nah, makanya langsung saja kita saksikan tayangannya berikut ini. Masjid-masjid terunik versi berita Islami masa kini. Masjid adalah rumah Allah yang wajib bagi seorang muslim untuk memakmurkannya dengan mendatangi masjid tersebut di waktu-waktu salat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya masjid-masjid itu adalah rumah-rumah orang yang bertakwa. Maka barang siapa yang menjadikan masjid-masjid itu sebagai rumah-rumahnya, Allah pasti akan menjamin baginya dengan ruh dan rahmat darinya, serta diizinkan melewati sirat atau jembatan ke Al-Jannah. Al-Musannaf 16458, 13317. Di dunia ini, ada jutaan masjid yang tersebar di seluruh penjuru dunia. Model dan bentuknya pun bermacam-macam. Lain wilayah, lain pula ciri khasnya. Berikut kami telah merangkum 10 masjid unik yang terdapat di luar negeri maupun di dalam negeri. Datu Saudi Ampatuan atau DSA merupakan kota kecil di provinsi Maguindanao, Filipina. Di kota inilah berdiri Masjid Megah di Maukom atau kerap disebut dengan Pink Mosque. Masjid berwarna pink ini adalah masjid pertama yang ada di Filipina. Pink adalah warna favorit dari istri sang pemilik masjid ini karena mereka percaya bahwa pink adalah simbol kedamaian dan keharmonisan. Selanjutnya ada Masjid Larabanga. Masjid ini merupakan masjid bersejarah yang berarsitektural Sudan di Kampung Larabanga, Republik Ghana, benua Afrika. Sebuah masjid tua yang terbuat dari lumpur khas benua Afrika yang masih eksis hingga kini. Masjid ini disebut-sebut sebagai masjid tertua di Ghana dan kawasan Afrika Barat. Masjid ini juga disebut-sebut sebagai Mekahnya Afrika Barat karena kekayaan sejarah dan nilai arsitekturalnya. Berikutnya, Masjid An-Nurumi. Masjid kecil ini terletak di tepi jalan Jogja Solo. Dengan arsitektur yang tak kalah unik, kubah atapnya mirip bangunan di Moskow, Rusia. Kubahnya berbentuk unik dan berwarna-warni. Masjid ini dikenal juga dengan nama Masjid Kremlin. Tapi ada juga yang menjulukinya Masjid Permen, sebab kubahnya warna-warni mirip permen lollipop. Masjid ini memiliki 9 menara berkubah dengan warna yang beraneka ragam sehingga terlihat mencolok. Masjid tersebut didirikan pada 2005 dan selesai 2 tahun kemudian. Menara berkubah dengan warna yang beraneka ragam sehingga terlihat mencolok. Masjid tersebut didirikan pada 2005 dan selesai 2 tahun kemudian. Masjid unik ini diresmikan penggunaannya oleh Sultan Hamengkubuwono X sebagai tempat beribadah warga sekitar dan para pelancong yang kebetulan melintas. Masjid unik yang keempat adalah Masjid bernuansa Muslim Tionghoa yang berlokasi di Jalan Gading Ketabang, Genteng, Surabaya atau 1000 meter di utara gedung Balai Kota Surabaya. Masjid ini bernama Masjid Cheng Ho. Nama masjid ini diambil sebagai bentuk penghormatan pada Cheng Ho, laksamana asal Cina yang beragama Islam. Dalam perjalanannya di kawasan Asia Tenggara, Cheng Ho bukan hanya berdagang dan menjalin persahabatan, tapi juga menyebarkan agama Islam. Untuk mengenang perjuangan dan dakwah laksamana Cheng Ho, warga Muslim setempat kemudian membangun sebuah masjid dengan gaya Tionghoa. Maka pada tanggal 13 Oktober 2002, diresmikan masjid dengan arsitektur Tiongkok ini. Masjid unik lainnya adalah Masjid Agung Nurul Yakin atau lebih dikenal sebagai Masjid Pintu Seribu. Masjid ini terletak di Kampung Bayur, Kelurahan Priuk Jaya, Kecamatan Jati Uwung, Kota Tangerang. Keunikannya adalah masjid ini berarsitektur Baraki, Maya, dan Aztec. Selain itu, masjid ini memiliki banyak sekali pintu dan ia tidak memiliki kubah besar sebagaimana masjid pada umumnya. Masjid Pintu Seribu ini dibangun oleh seorang penyebar Islam kelahiran Arab bernama Al-Fakir sejak tahun 1977. Berikutnya, ada Masjid Al-Munada Darussalam atau yang terkenal dengan sebutan Masjid Perahu di kawasan Kasablanka, Menteng Dalam, Jakarta Selatan. Masjid yang didirikan tahun 1960 oleh Kiai Haji Abdurrahman Masum ini memiliki bangunan perahu yang berfungsi sebagai tempat wudhu, kamar mandi, dan WC. Di lantai 2 bangunan perahu merupakan tempat istirahat bagi khatib yang datang dari daerah jauh. Mungkin sudah banyak yang tahu masjid ini. Ya, Masjid Taman Sari terletak di bawah tanah kompleks Taman Sari, Yogyakarta. Masjid Taman Sari dibangun pada paruh pertama abad lalu. Masjid ini memiliki arsitektur yang unik.
Masjid bawah tanah ini terdiri atas 2 lantai berbentuk bulat dengan rongga-rongga jendela di bagian luarnya. Lantai bawah dipakai untuk jamaah wanita, sedangkan lantai atas untuk jamaah pria. Tangga dari lantai bawah menuju lantai atas terletak di tengah-tengah lingkaran. Selain itu, terdapat sebuah kolam kecil berbentuk bulat di tengah masjid, serta tangga yang melintang di atasnya. Unik dan sungguh indah. Masjid Menara Kudus merupakan salah satu masjid unik di Indonesia. Masjid ini disebut juga sebagai Masjid Al-Aqsa. Masjid yang dibangun oleh Sunan Kudus ini memiliki keunikan yang bisa dilihat dari menaranya. Menara pada masjid ini berbentuk candi dan bercorak Hindu Majapahit. Bentuk arsitekturalnya sangat khas untuk sebuah menara masjid. Itulah yang menjadikan masjid ini begitu mempesona. Keunikan lainnya, masjid ini dibangun dengan menggunakan batu bata dari Baitul Maqdis Palestina sebagai batu pertama. Masjid ini terletak di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Yang terakhir dan tidak kalah unik adalah Masjid Tiban. Ya, demikianlah masyarakat setempat menyebutnya. Sebuah masjid besar yang penuh dengan keagungan dan keindahan. Masjid Tiban merupakan sebuah masjid yang terletak di daerah Turen, Kabupaten Malang. Tepatnya berada di area Pondok Pesantren Biharu Bahri As-Salifin Lailir Rahmah. Masjid ini disebut sebagai Masjid Tiban dikarenakan anggapan masyarakat sekitar yang mengisukan bahwa masjid ini muncul secara tiba-tiba. Demikianlah 9 masjid terunik versi berita Islami masa kini. Jika Anda masih penasaran, Anda bisa mengunjunginya langsung dan menyempatkan diri untuk sholat di sana. Jangan lupa pula untuk mengabadikan gambar masjid tersebut dan tetap jaga kebersihan masjid. Ya, Ternyata baik. ada Kenapa? Indonesia. Iya, ada Indonesia. Tadi heboh banget. Udah pernah ke salah satu masjid yang tadi kita Cheng bahas. Ho, terus masih Tiban pernah juga, dan emang unik ya. Kita masuk ke sana tuh ornamen-ornamennya luar biasa. Rasanya beda ya. Dan sebenarnya juga kalau boleh jujur masih banyak sekali masjid-masjid yang unik ya, karena setiap masjid itu dibangun dengan keunikannya masing-masing. Dan seperti tadi kalau kita punya somai pink, di sana punya masjid pink. Tapi di luar apapun itu pemirsa, masjid itu dibangun pastinya dengan penuh cinta kepada Allah, karena masjid itu adalah rumahnya Allah, tempat ibadah ya kan. Dan kewajiban kita adalah beribadah dan meramaikan masjidnya. Ya, jadi safnya ditambah terus dong, jangan makin berkurang ya. Iya dong. Saya juga Jadi, sebetulnya baru ya, pengennya. Jadi salat subuh udah ke masjid ya. Ya malu juga sih, karena emang agak berat ya untuk bisa membiasakan sholat berjamaah di masjid. Tapi ayo kita berusaha yuk. Ya betul sekali. Dan datang ke masjid, karena saya juga setelah melihat tayangan tadi, kebetulan suami rumah di Jogja, jadi penasaran banget pengen nyobain ke masjid yang di Taman Sari itu. Arsitekturnya juga luar biasa, bagus sekali. Oke. Ya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana karena kita akan kembali lagi. Oleh karena itu tetap di Berita Islami Masa Kini. Ya alhamdulillah, lagi-lagi waktunya nggak kerasa. Tadi pembahasan kita udah menarik sekali dari membahas tentang Hajar Aswad. Saya beruntung sekali loh pemirsa, alhamdulillah sudah pernah berhasil mencium Hajar Aswad. Karena dulu pas ABG ke Mekahnya, jadi masih umur 19 tahunan, jadi tenaganya masih banyak. Betul. Mungkin kalau sekarang harus berdesak-desakan, udah cukup sekali deh. Ya, oke. Kita doakan juga ya bagi yang belum untuk secepatnya bisa melakukan umroh maupun haji. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Terus tadi kita juga membahas mengenai Kisah mu'alaf ya. Waduh, ini luar biasa, inspiring sekali, dan mudah-mudahan kita jadi lebih kuat lagi keimanannya ya. Betul sekali. Oke, Dan terus tadi juga terakhir adalah masjid-masjid yang unik. Semoga memotivasi kita juga untuk datang masjid, nggak usah jauh-jauh. Yang deket rumah dulu pasti punya keunikan sendiri. Betul. Ya, yang penting diisi masjid ya, dimakmurkan masjid. Betul sekali. Baik pemirsa, saksikan terus Berita Islami Masa Kini hanya di Trans TV, milik kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.